Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita bersama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa tidak senang ketika melihat orang lain mendapat nikmat atau keberhasilan? Atau pernahkah kita melakukan kebaikan namun dalam hati berharap orang lain memuji kita? Dua hal itu disebut dengki dan ria. Dengki dan ria adalah penyakit hati yang sering kali tidak kita sadari, namun dapat merusak amal dan menghilangkan keberkahan hidup. Hadirin yang dirahmati Allah, bahaya sifat dengki. Dengki atau hasad adalah perasaan tidak senang terhadap nikmat yang dimiliki orang lain, bahkan berharap nikmat itu hilang darinya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi, Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatabah, yang artinya jauhilah hasad atau dengki karena hasad dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Sifat dengki membuat hati gelisah, menghapus rasa syukur dan memutus tali persaudaraan. Contoh nyata sifat dengki. Iblis dengki terhadap Nabi Adam alaihissalam sehingga menolak perintah Allah untuk sujud, yang akhirnya membuatnya terlaknat dan dikeluarkan dari surga. Bagaimana sih cara menghindari sifat dengki? Ada 3 cara menghindari sifat dengki. Cara yang pertama, perbanyak syukur atas nikmat yang kita miliki. Cara yang kedua, doakan kebaikan untuk orang yang mendapatkan nikmat. Cara yang ketiga, sadari bahwa nikmat sudah diatur Allah sesuai hikmahnya. Hadirin yang dirahmati Allah, bahaya sifat ria. Ria adalah melakukan ibadah atau kebaikan dengan niat ingin dilihat dan dipuji manusia. Rasulullah SAW menyebut ria sebagai syirik kecil karena menggeser niat dari Allah kepada manusia. Amal yang disertai ria tidak akan diterima oleh Allah meskipun secara lahiriah terlihat baik. Bagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 264 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Masaluhu kama sali sofwanin alaihi turabun fa'asadahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu, lalu batu itu diguyur hujan lebat, yang akhirnya batu itu licin kembali. Mereka tidak menguasai apapun dari apa yang mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir. Hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana sih cara menghindari sifat ria? Ada 3 cara menghindari sifat ria. Cara yang pertama, luruskan niat sebelum beramal hanya untuk Allah. Cara yang kedua, sembunyikan sebagian amal agar terjaga dari pujian manusia. Cara yang ketiga, ingat bahwa pujian manusia tidak menambah nilai di sisi Allah jika niat kita salah. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita bersihkan hati dari dengki dan ria. Dua penyakit ini ibarat racun yang perlahan membunuh keikhlasan dan merusak hubungan kita dengan Allah maupun sesama manusia. Mulailah hari ini dengan hati yang lapang, bersyukur atas nikmat Allah, dan beramal hanya untuk mencari ridha Allah. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang ikhlas,
penuh syukur dan jauh dari penyakit hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.